Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustazah, sesepuh bini sepuh yang saya taati, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat duhur, senantiasa masih mendapatkan limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya keyakinan bahwa bapak-bapak yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman. Maka saya sampaikan hal ini, ciri orang beriman itu adalah sebagaimana awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama adalah bahwa bapak-bapak ini meyakini barang yang gaib. Barang yang gaib itu adalah kematian. Kita tahu kemana mbah kita, kemana orang tua kita adalah bil ghaib. Mati. Bukan mati Pak, mati. Kemudian alam kubur, alam barzah. Kita juga yakin bahwa adanya alam barzah atau alam kubur. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena kita yakin itu semuanya, alam barzah, alam kubur, bahkan sampai nanti alam akhirat. Kita sekalian ini, bahwa ciri orang beriman atau muttaqin itu adalah tiga hal. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Panjenengan mendirikan sholat kali ini adalah termasuk ciri daripada orang beriman. Maka mudah-mudahan sholat kita kali ini benar-benar diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni Allah perintahkan kepada kita wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan sebagian rezeki. Mohon maaf Bapak, di situ kalimatnya sebagian, bukan sebagian kecil. Kalau bapak-bapak mengartikan ditambah sebagian kecil, buka dompet ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ngambil yang paling kecil. Dan yang paling elek bisa. Karena wa mimma razaqnahum, yang perintah Allah itu adalah yang sebagian. Maka kita kali ini yang PNS mungkin gajinya berapa, sebagian, jangan sebagian kecil Pak. Semuanya itu pasti, dan semuanya pasti akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengganti Pak. Jadi jamaah sekalian, maka ada sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladun sholihun yad'ulah. Insyaallah semuanya sudah hafal. Jadi putus, pahala kita itu putus. Tapi kalau bapak-bapak dan saudara-saudara mau infak, mau sedekah, wa mimma razaqnahum yunfikun tadi, itu pasti akan mendapatkan ganti jamaah sekalian. Jadi tidak putus. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara mau menginfakkan, mau sedekahkan harta bendanya untuk fasilitas umum, pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, pembangunan jalan raya dan seterusnya, fasilitas umum, selama fasilitas umum itu masih terpakai, maka bapak-bapak walaupun sudah meninggal dunia masih mendapatkan bagian daripada ganjaran atau pahala. Nah, mudah-mudahan sedekah kita ini diterima oleh Allah, dan bapak-bapak, saudara-saudara akan memperoleh ganjaran itu, gitu loh Pak. Jadi terputus. Kemudian itu sedekah jariyah untuk fasilitas kepentingan umum, masjid, musola, panti asuhan,
madrasah, jalan raya, dan seterusnya itu. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, Bapak dan Ibu, ibunya kalau disebut ya. Untuk itu yang kedua adalah awalatun sholih. Yang kedua adalah au ilmin yuntafau bihi. Siapapun yang menjadi guru menyampaikan ilmunya kepada murid dan murid itu masih memanfaatkan ilmunya, maka akan memperoleh bagian pahala. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di alam kubur atau alam barzah itu adalah sama-sama mukmin itu tidak sama, Pak. Ada yang lari-lari mengejar pahala, ada yang cuma duduk-duduk saja. Kenapa? Karena yang duduk-duduk ditanya oleh yang lari-lari, loh kamu gak ikut lari? Sama-sama dalam kuburnya, Pak. Kamu gak ikut lari? Enggak. Kenapa? Nah, sampai yang lari kenapa? Saya mengejar pahala karena ada orang berdoa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat dan seterusnya itu. Mengejar. Tapi duduk-duduk tidak mengejar. Kenapa kok duduk saja? Karena saya sudah mendapatkan kiriman dari keluarga saya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca apapun, atas namakan orang tua kita, atas namakan saudara kita, atas namakan suami atau istri kita yang sudah meninggal, disebut, Pak. Jadi kalau Al-Quran disebut khusus kepada Pak ini gitu. Mereka hanya duduk-duduk saja, tidak ikut merebut. Makanya konon katanya di dalam alam kubur ada, kalau Ramadan begini ada anak soleh yang membaca Al-Quran di atas namakan orang tuanya. Setelah Ramadan orang tua itu tidak disiksa. Ditanya, loh kamu kok tidak disiksa? Apa malaikat lalu? Malaikat kok lali? Enggak ada toh, Pak. Kemudian kenapa? Karena anak saya membaca Al-Quran di atas namakan saya. Nah, ini pentingnya, maka Bapak dan Saudara, kalau punya amalan soleh, kalau punya akhlakul karimah, atas namakan kedua orang tua, termasuk sedekah. Sedekah atas namakan, oh ini si A khairul anam, ini tadi dan sebagainya gitu. Tuwa mimma razaqnahum yunfikun itu. Maka jangan diartikan sebagian kecil, cukup paling cilik engkau. Nah, kemudian anak yang soleh seperti itu, anak yang soleh pun akan memberikan doa-doa seperti itu. Bapak saudara sekalian, yang terakhir mungkin, di zaman Nabi Musa itu ada orang miskin, Pak. Zaman Nabi Musa udah orang miskin. Kemudian si istri, si perempuan ngomong, Pak, sampean kan dekat dengan Nabi Musa, mau minta tolong pada Nabi Musa untuk supaya kita ini didoakan, kita menjadi orang kaya. Kemudian si laki-laki perempuan ini ngomong Nabi Musa, itu saya minta supaya menjadi orang kaya, tolong didoakan. Zaman kan dekat dengan Allah. Kemudian Nabi Musa usul kepada Allah, ya Allah, si A ini banyak, ini saya kenal Pak Taris, ini minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Ternyata Nabi Musa usul kepada Allah, ya Allah, namanya Pak Taris itu minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Ternyata jamaah sekalian, didoakan dan Allah sampaikan kepada Nabi Musa, jatahnya Taris itu kayaknya cuma 1 tahun. Dari Pak Taris, ya lumayan 1 tahun dibanding gablas kan gitu. Nah akhirnya didoakan Nabi Musa. Ternyata si namanya Pak Taris itu sampai 3 tahun, 5 tahun pun tidak pernah miskin, bahkan kaya terus. Kenapa? Jamaah sekalian, karena kemudian Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, apa sampai nggak lupa? Loh, Gusti Allah kok lupa itu? Namanya si Taris itu dulu katanya jatahnya 1 tahun, kok sekarang 5 tahun masih kaya terus. Apa jawaban Allah? Karena Allah menyampaikan pada Nabi Musa,
yang diinfakkan, yang disedekahkan oleh taris itu kepada orang lain ini lebih banyak daripada apa yang saya beri. Nah inilah jamaah sekalian, maka kula panjenengan jangan sampai berhenti bersedekah, jangan sampai tidak sedekah, jangan sampai tidak infak. Kita selalu bersedekah dan infak. Inilah yakin panjenengan semuanya hidupnya akan diperkaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini nanti rezekinya akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kulo panjenengan senantiasa selalu dan selalu untuk menjadi orang yang loman, tidak menjadi orang yang pelit. Loman itulah akan menambah rezeki kita. Dawu mardakum bisedekah, sembuhkan penyakitmu dan keluargamu dari sedekah. Ayat hadis yang lain, ini apa? Tadfaul bala, dengan sedekah itu pun akan menjauhkan dari musibah dan bala. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari musibah dan bala kita dan senantiasa mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.